got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out that three old thoughts, I'm bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum kita membahas soalnya, di sini kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Nah, sudut pusat itu definisinya sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, definisi sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling itu ialah besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling dan besar sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, rumus ini berlaku jika antara dari sudut pusat dan sudut keliling menyentuh busur yang sama. Jika antara sudut pusat dan sudut keliling menyentuh busur yang sama, yaitu busur A dan B, maka berlakulah rumus ini tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Soal yang pertama itu ada kita menentukan besar sudut POQ. Nah, sudut POQ itu kan POQ ini kan segitiga sama sisi, di mana total sudutnya itu 180 derajat. Nah, yang sudah ditentuinnya itu kan ini segitiga sama sisi. Yang sudah ditentuinnya itu ada 47 derajat. Jadi rumus yang kita dapatkan itu 180 dikurang 47 derajat ditambah 47 derajat sama dengan 180 dikurang 94 derajat. 94 derajat ini dapatnya dari 47 ditambah 47. Hasilnya itu 86 derajat. Jadi besar sudut POQ itu 86 derajat. Selanjutnya kita disuruh mencari besar sudut PRQ. Nah, rumusnya itu setengah kali sudut pusat. Kita kembali dengan rumus yang bagian sini. Sudut keliling itu besarnya setengah dari dikali sudut pusat. Nah, sudut PRQ itu kan sudut kelilingnya. Rumusnya itu setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya itu POQ. Nah, kita mendapatkan hasilnya setengah dikali POQ kan sudah kita dapatkan, yaitu 86 derajat. 86 derajat. Nah, jadi besar sudut PRQ itu hasilnya adalah 43 derajat. Nah, selanjutnya soal yang ketiga itu ada besar sudut PSQ. Nah, besar sudut PSQ ini sama dengan besar sudut PRQ. Besar sudut PSQ sama dengan besar sudut PRQ. Kenapa? Karena besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu nilainya sama. Nah, sudut PSQ ini kan sudut titik busurnya itu di PQ dan sudut PRQ juga di sudut busur titik busurnya itu juga di PQ. Jadi besar sudut PSQ sama dengan besar sudut PRQ, yaitu 43 derajat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan soal yang D, yaitu besar sudut KML. Nah, besar sudut KML itu kan ini segitiga sama sisi kan. Nah, besar sudutnya itu sudah ditentuin, yaitu 36 derajat. Jadi rumusnya itu sama dengan bagian yang A. Jadi rumusnya 180 dikurang 36 jadi tambah 36. Nah, hasilnya itu 180. Nah, 36 ditambah 36 itu kan hasilnya 72. Nah, 72 itu 180 dikurang 72 itu hasilnya 108 derajat. Nah, ini hasil dari yang D. Nah, untuk menentukan hasil yang E, yang ditanyakan itu sudut KOL. Nah, sudut KOL itu kan sudut pusatnya, sedangkan di sini sudut pusat itu belum kita tentuin, belum ditentuin berapa besar sudutnya. Nah, rumus sudut pusat itu kan sama dengan sudut pusat itu rumusnya 2 kali
2 kali sudut keliling. Nah, sudut kelilingnya itu kan KML. Nah, di sini kita buat sudut KML kali sudut KML. Nah, di sini 2 kali sudut KML kan sudah kita dapatkan, yaitu 108 derajat. Nah, 2 dikali 108 derajat itu hasilnya 216 derajat. Nah, selanjutnya soal yang terakhir itu ada yang bagian F, yaitu sudut KNL. Sudut KNL. Nah, sudut KNL ini sama besarnya dengan sudut KML. Kenapa sama besar? Karena setiap sudut-sudut keliling yang sama titik busurnya itu nilai sudutnya itu sama. Nah, sudut KNL kan ini KNL dan sudut KML KML. Nah, titik sudut busurnya itu kan sama di KL, KNL, KML. Nah, di sini titik sudut busurnya. Jadi nilainya itu 108 derajat. 108 derajat. 108 derajatnya, karena sudut KML itu nilainya 108 derajat. Jadi sudut KNL itu besarnya sama dengan sudut KML. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana soalnya itu titik 0 adalah pusat lingkaran dengan besar sudut TSU 3x kurang 2 dan sudut TOU 4x tambah 28. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai x dan besar sudut TOU. Nah, di sini kita yang akan mencari yang A dulu, yaitu nilai x. Sini saya mendapatkan rumusnya, yaitu sudut TOU sama dengan 2 kali sudut TSU. Kenapa 2 kali sudut TSU? Karena besarnya sudut TOU itu 2 kali sudut TSU. Nah, sini sudut TOU kan sudah diketahui, yaitu 4x kurang 28. 4x ditambah 28. 4x ditambah 28 sama dengan sudut TSU-nya juga sudah diketahui 3x kurang 2. Jadi 2 dikali 3x dikurang 2. Nah, ini kita akan mengkalikannya ke dalam kurung. Jadi dapat hasilnya 2 dikali 3x itu 6x. 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4. Ini kita turunkan 4x tambah 28. Nah, di sini yang bagian 6x itu kan ada variabel dan bagian 4x ada variabel, di mana 28 tidak mempunyai dan 43 tidak mempunyai. Di sini saya akan menyamakan yang variabel dengan variabel dan yang tidak dengan yang tidak. Berarti sini saya dapatkan 28 ditambah 4 sama dengan 6x dikurang 4x. Ya, jadi yang 4x ini pindah ke sini, yang 4 ini pindah ke sini. Jadi saya dapat hasilnya itu 32 sama dengan 6x dikurang 4x, hasilnya 2x. Lalu kita jumlahkan, x sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. Jadi nilai x-nya itu kita dapat 16 derajat. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 atau menjelaskan soal nomor 2, di mana kita disuruh mencari besar sudut TOU. Besar sudut TOU. Nah, besar sudut TOU itu sudah diketahui 4x ditambah 28. Nah, 4x-nya kan di sini kita buat 4x-nya kan sudah kita ketahui, yaitu 16. Berarti 4 dikali 16 ditambah 28 sama dengan 4 dikali 16 itu hasilnya 64. 64 tambah 28 hasilnya 92 derajat. Jadi ini besar sudut TOU-nya.